Halo, apa kabar? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menghitung PPh pasal 21 atau 26 untuk pegawai tetap. Pada prinsipnya, rumusnya adalah PPh yang dipotong atau PPh pasal 21 terutang adalah tarif PPh pasal 17 dikali dasar pengenaan pajak. Di mana dasar pengenaan pajak ini bisa penghasilan bruto, ada juga untuk perhitungan tertentu menggunakan 50% dikali penghasilan bruto, ada juga penghasilan kena pajak. Kita coba bahas, ini skema dasar pengenaan PPh pasal 21. Ada beberapa jenis ya cara penghitungan PPh pasal 21. Untuk pegawai tetap, dia dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan itu dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Adapun untuk pegawai tidak tetap, kalau dibayar bulanan, dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Adapun bagi pegawai tidak tetap yang dibayar harian itu kalau misalnya penghasilan seharinya melebihi dari 450.000 dan akumulasi nilai penghasilannya itu belum mencapai 4,5 juta, maka dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto dikurangi 450.000. Selisihnya itulah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Namun jika penghasilan hariannya kalau diakumulasikan setelah sekian hari mencapai lebih dari 4,5 juta sampai 10,2 juta, maka dihitung ulang dengan cara penghasilan bruto dikurangi PTKP harian. Kemudian kalau penghasilan akumulasi penghasilan harian yang lebih dari 10,2 juta, maka dihitung ulang kembali menjadi penghasilan bruto dikurangi PTKP, itu adalah dasar pengenaan pajaknya. Adapun penghasilan pensiunan itu ada yang dibayar sekaligus, ada yang dibayar berkala. Kalau dibayar sekaligus mengikuti PP 68 tahun 2010, sementara kalau dibayar berkala, dia dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan itu dikurangi PTKP. Ada juga yang bukan pegawai. Bukan pegawai itu orang yang karena keahlian dan keterampilannya dia memperoleh penghasilan dengan memberikan jasa atau pekerjaan kepada pihak lain tanpa dia harus menjadi pegawainya. Nah, kalau untuk bukan pegawai ini, kita harus pilah apakah masuk kategori berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Maksud berkesinambungan itu adalah penghasilannya dalam 1 tahun itu diperoleh lebih dari 1 kali atau penghasilan itu sifatnya rutin. Kalau yang tidak berkesinambungan itu dia hanya memperoleh sekali saja. Sekarang kita lihat yang tidak berkesinambungan dulu. Pada dasarnya, dasar pengenaan pajak bukan pegawai itu sebenarnya 50% dikali penghasilan bruto. Dan untuk yang tidak berkesinambungan, dasar pengenaan pajaknya memang 50% dari penghasilan bruto yang diterima. Adapun kalau yang berkesinambungan, sebenarnya 50% kali penghasilan bruto, tapi harus akumulatif. Maksud akumulatif apa? Seperti kita tahu PP pasal 17 untuk orang pribadi itu ada 4 lapisan tarif. 50 juta pertama kali 5%, 200 juta kedua kali 15%, 250 juta ketiga kali 25%, dan lebih dari itu dia dikali 30%. Nah, jadi kita harus menghitung kumulatifnya dulu untuk mengetahui di penghasilan diterima pada bulan tersebut atau pada saat tersebut itu kena di tarif berapa. Misal katakanlah seseorang setiap bulan dia selama dalam 1 tahun dia dapat 6 kali dari satu perusahaan sebagai bukan pegawai tapi berkesinambungan, per bulannya dia dapat 40 juta. Berarti kalau kita hitung 40 juta kali 50% 20 juta, maka waktu pertama dia nerima itu 20 juta masih di bawah 50 juta, berarti kena tarif 5%. Bulan kedua 40 juta kali 2 itu 20 juta lagi. Sekarang 20 juta bulan pertama tambah 20 juta bulan kedua itu 40 juta. Masih di bawah 50 juta. Maka yang 20 juta bulan kedua itu dikalikan dikalikan tarif 5%. Pas bulan ketiga, kalau kita kumulatifin kan 40 juta kali 50% itu 20 juta. Sementara ini udah bulan ketiga, berarti kalau dikaliin 3 udah 60 juta. Padahal sebelumnya sudah 40 juta. Berarti yang bulan ketiga itu 10 juta pertama dikali 5%. Kenapa? Karena 40 juta yang sebelum tambah 10 juta itu sudah 50 juta. 10 juta kedua itu sudah melebihi 50 juta, maka dikalikan 15%. Bulan keempat itu kan 40 juta kali 50% 20 juta lagi.
sampai bulan kemarin, sampai 3 bulan sebelumnya 60 juta, ditambah bulan keempat 20 juta, jadi kan 80 juta. Nah, berarti dia ada di lapisan yang kedua 15%. Maka yang bulan keempat itu penghasilan 20 jutanya dikali 15%. Jadi dikumulatifkan itu untuk mencari tahu dia dikenakan tarif berapa. Ada juga yang berkesinambungan tapi dia 50% kali penghasilan bruto dikurangi PTKP bulanan tapi kumulatif. Ini berlaku bagi bukan pekerja yang memberikan yang memperoleh penghasilan karena keahlian atau keterampilannya, namun dia tidak tercatat sebagai pegawai tetap di tempat yang lain. Karena dia tidak tercatat sebagai pegawai tetap di tempat yang lain, maka belum dapat penghitungan PTKP-nya. Misalnya seorang ibu rumah tangga yang menjadi agen MLM, statusnya itu adalah ibu rumah tangga, PTKP nikahnya, kawinnya sudah ditanggung oleh suami. Sementara asumsi suami berpenghasilan, sementara PTKP bekerjanya dia belum dapat. Maka ketika dia menjadi agen MLM, karena dia bukan pegawai di tempat yang lain, maka penghasilan brutonya dikurangi PTKP. Tapi PTKP di sini adalah PTKP bulanan. Jadi dia tuh misalnya PTKP-nya 54 juta ya, berarti 54 juta dibagi 12 bulan, berarti PTKP sebulannya adalah 4.500.000. Sehingga cara menghitungnya adalah 50% dikali penghasilan bruto dikurangi PTKP bulanan. Kalau memang dia rutin memperoleh penghasilan, artinya lebih dari sekali dia memperoleh penghasilan, dia juga bersifat kumulatif seperti yang sebelumnya. Kumulatif ini untuk menentukan tarif. Berikutnya lagi untuk komisaris, mantan pegawai. Komisaris di sini ada komisaris independen yang bukan sebagai pegawai tetap di sana. Jadi di dalam perusahaan itu seringkali ada maksudnya gini, ini komisaris yang bukan pegawai di sana, tidak selalu komisaris independen. Jadi kadang-kadang di dalam perusahaan itu ada pemilihan komisaris yang tidak diambil dari perusahaan tersebut. Nah, karena bukan pegawai di sana, mungkin si komisaris ini sebenarnya punya pekerjaan di tempat lain, maka pegawai tetapnya sudah di tempat lain, PTKP bekerjanya sudah di tempat lain, gitu ya. Jadi komisaris karena dia bukan pegawai tetap di sana, maka dia masuk kategori yang ini, komisaris bukan pegawai tetap. Kemudian mantan pegawai yang masih dapat penghasilan dari tempat sebelumnya, mungkin sebelum dia berhenti bekerja ada penghasilan yang belum dibayarkan dari tempat bekerja yang lama, setelah dia berhenti penghasilan itu baru dibayarkan. Nah, ini masuk kategori yang sini. Kemudian penarikan dana pensiun oleh pegawai. Para pegawai itu kan menyimpan uang di dana pensiun ya, tapi mungkin karena satu kebutuhan sebelum dia pensiun, sebagian dari dana pensiun tadi diambil. Nah, ini masuk kategori dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto kumulatif. Ya, jadi misalnya seorang pegawai mengambil dana pensiun, di awal dia mengambil 40 juta, berarti 40 juta kali 5%. Kemudian masih di tahun yang sama dia masih butuh, diambil lagi 20 juta. Maka 20 juta tadi 10 jutanya kena 5%, 10 jutanya lagi kena 15% karena bersifat kumulatif. Ada juga peserta kegiatan, maka dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto. Nah, hitungan pertama kita akan membahas tentang pegawai tetap. Ya, penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Nah, pegawai tetap ini siapa? Bisa pegawai swasta, bisa pegawai negeri sipil, bisa anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pensiunan. Yang dimaksud penghasilan di sini adalah penghasilan teratur, baik gaji, uang lembur, tunjangan premi, asuransi dibayar pemberi kerja, dan natura untuk kasus tertentu. Nah, ini pada prinsipnya cara penghitungannya mirip antara pegawai tetap maupun penerima pensiun yang dibayar berkala. Jadi bukan yang dibayar sekaligus. Pada prinsipnya adalah kita totalkan jumlah penghasilan untuk pegawai tetap, gaji, tunjangan, premi asuransi dibayar pemberi kerja, dan berbagai macam penghasilan lain yang jadi objek PPh pasal 21. Begitu juga dengan penerima pensiun. Kemudian si penghasilan brutonya dikurangi untuk pegawai tetap biaya jabatan. Biaya jabatan ini adalah 5% dari total penghasilan bruto, namun ada batas maksimal sebesar 6 juta rupiah per tahun atau 500.000 per bulan. Selain itu, pegawai tetap juga berhak atas pengurang iuran pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai. Adapun tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayarkan oleh perusahaan itu tidak dihitung di penghasilan maupun di biaya.
Kemudian setelah penghasilan bruto dikurangi biaya tersebut, dapatlah penghasilan neto untuk pegawai tetap. Adapun kalau penerima pensiun, pengurangnya hanyalah biaya pensiun, di mana 5% dari penghasilan bruto pensiun dengan nilai maksimal sebesar 2.400.000 per tahun atau 200.000 sebulan. Nah, penghasilan neto ini kemudian disetahunkan, kemudian dikurangi penghasilan tidak kena pajak, diperolehlah penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang dikenakan tarif PPh pasal 17 atau nah, nanti penghitungan ini biasanya setiap bulan. Kenapa? Karena meskipun mungkin gaji sama, tapi lembur tiap bulan mungkin berbeda. Jadi biasanya setiap bulan kita menghitung terus, dihitung lagi. Caranya sama seperti tadi. Nah, kalau tadi dikatakan sudah setelah diperoleh penghasilan kena pajak dikenakan tarif PPh pasal 17, itu kan masih PPh pasal 17 setahun. Untuk mencari PPh pasal 17 sebulan, maka dibagi 12 si PPh pasal 17 tahunnya. Namun, kalau untuk penghitungan masa pajak terakhir, misalnya di bulan Desember atau orang yang mau berhenti bekerja di bulan terakhir dia bekerja, maka cara menghitungnya adalah kita hitung penghasilan neto dari masing-masing bulan dalam tahun tersebut dia bekerja, kemudian ditotalin, kemudian dikurangi PTKP, kurangi PTKP, kemudian dicari PPh terutang setahun, PPh terutang selama masa dia bekerja tadi, dikurangi pajak yang sudah dipotong dalam tahun tersebut pada bulan-bulan sebelumnya. Nah, selisihnya itulah yang menjadi PPh terutang di bulan terakhir. Nanti detailnya akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Atau kalau kita lihat lagi rumusnya seperti ini. Ya, jadi gaji sebulan, tunjangan PPh, berbagai tunjangan lain, semua yang namanya tunjangan itu masuk sebagai objek PPh. Kemudian premi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan sebagainya. Di luar jaminan hari tua dibayar pemberi kerja. Kemudian premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Adapun penerimaan dalam bentuk natura itu tolong dilihat, harus hati-hati ya, karena ada penerimaan natura yang menjadi objek PPh pasal 21, ada juga yang tidak menjadi objek PPh pasal 21. Maksudnya apa? Seperti makan minum yang diterima oleh karyawan, yang diterima oleh seluruh karyawan, kemudian pakaian seragam yang untuk keselamatan kerja, nah itu bukan objek PPh pasal 21. Kemudian juga natura yang diterima oleh pegawai pemerintahan atau diperoleh oleh pegawai yang bekerja di perusahaan yang jadi pengusaha kena pajak, nah itu tidak dihitung sebagai objek PPh. Namun natura yang diterima oleh pegawai di bukan wajib pajak, bukan subjek pajak seperti kedutaan besar atau lembaga internasional yang dikategorikan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan sebagai bukan subjek pajak, atau juga kalau misalnya dia bekerja di perusahaan yang dikenai PPh final, atau dia bekerja di perusahaan yang menggunakan norma penghitungan khusus, maka natura kenikmatannya dianggap sebagai objek PPh pasal 21 dan dihitung di dalam penghitungan penghasilan brutonya. Nah, kita totalkan kemudian si penghasilan tersebut, kemudian dikurangi biaya jabatan seperti tadi sudah disampaikan, 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Kemudian dikurangi iuran pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai. Ditotalkan biaya pengurangnya, kemudian penghasilan bruto kurangi biaya pengurang dan penghasilan neto sebulan, kemudian disetahunkan. Setelah dapat penghasilan neto setahun dikurangi penghasilan tidak kena pajak, maka diperoleh penghasilan kena pajak setahun. Berdasarkan dasar pengenaan pajak penghasilan kena pajak setahun ini, dicarilah PPh terutang berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A yang 4 lapisan tarif tersebut. Kemudian dapat diperoleh PPh terutang 1 tahun. Kemudian setelah diperoleh PPh terutang 1 tahun, dicarilah PPh terutang sebulan dengan membagi 12 bulan. Kalau misalnya dia pegawai tetap tapi dibayar harian, maka caranya adalah penghasilan harian tersebut dikalikan 26 hari. Jadi caranya sama, tapi kalau di sini kan tulisannya gaji sebulan dan sebagainya. Nah, gaji sehari dikali 26 hari. Nah, kalau misalnya per minggu, bayarannya minggu, tapi dia pegawai tetap, maka penghasilan seminggu dikali 4.
Nanti setelah menjadi sebulan, hitungannya sama persis seperti ini. Dan setelah dapat PPh terutang setahun, dicari PPh terutang sebulan. Untuk yang harian dibagi 26 hari. Untuk yang mingguan, maka penghasilan terutang sebulan dibagi 4 minggu. Nah, ini data penghitungannya bisa mencari gaji bulanan, bisa gaji harian, bisa tentang karyawati, gitu. Tunjangan pajak, PP ditanggung pemerintah, tunjangan penghasilan, uang rapel, imbalan tahunan. Jadi jika pegawai dapat jasa produksi atau bonus atau THR, premi dan sebagainya, kalau ada natura, kalau mulai bekerja di tengah tahun, tapi kewajiban sudah ada sejak awal tahun, kalau berhenti dan kewajiban sejak pertengahan tahun, kalau berhenti di pertengahan tahun tapi kewajiban masih berlaku, kalau berhenti pertengahan tahun kewajiban berhenti, pensiun berkala tahun pertama, pensiun berkala tahun kedua, dan seterusnya. Ini adalah detail-detail penghitungan PP pasal 21. Sekarang kita akan mencoba membahas bagi pegawai tetap yang bekerja dari awal tahun dia sudah bekerja. Saya ambil contoh di sini adalah misalnya namanya ini hanya contoh saja, Hari Saputra, pegawai pada perusahaan karya abadi, menikah tanpa anak, berarti K0 ya, K0 58.500.000. Kemudian memperoleh gaji 10 juta di sini ya. Kemudian tunjangan lain-lainnya adalah 3 juta. Kemudian mengikuti program BPJS ketenaga kerjaan, ini terbalik sebenarnya. Pokoknya intinya ada dapat JKK JKM 0,3% dan 0,5%, tinggal dikalikan dari gaji pokok sehingga diperolehlah 30.000 dan 50.000. Ini penghitungannya kebalik antara JK sama JKM. Harusnya JKK-nya 50.000, JKM-nya 30.000. Kita totalkan si penghasilan tadi dapatlah 13.080.000. Ya, kemudian dikurangi biaya jabatan 5% dari bruto, artinya 5% kali 13.080.000, diperoleh angka 654.000. Namun yang boleh jadi pengurang cuma 500.000 karena paling besar 500.000. Kemudian di sini ada kalimat lagi, PT Karya Abadi menanggung iuran jaminan hari tua sebesar 3,7%. Ini tidak diperhitungkan, sedangkan Hari Saputra membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. 2% kali gaji 10 juta berarti 200.000. Itu menjadi pengurang. Kemudian di sini juga PT Karya Abadi mengikuti program pensiun untuk pegawainya, di mana PT Karya Abadi membayar iuran pensiun untuk Hari Saputra di dana pensiun yang pendirian telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 100.000. Itu tidak diperhitungkan. Sedangkan Hari Saputra membayar iuran pensiun sebesar 80.000, maka menjadi pengurang. Nah, setelah diperoleh ini 13.080.000 sebagai penghasilan bruto, dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun serta iuran jaminan hari tua sebesar totalnya 780.000, diperolehlah penghasilan neto sebulan sebesar 12.300.000. Nah, 12.300.000 ini kemudian disetahunkan dikali 12 bulan, maka diperolehlah angka 147.600.000. Karena Hari Saputra ini menikah tanpa anak, maka statusnya adalah PTKP-nya K0 atau 58.500. Penghasilan neto setahun dikurangi PTKP Hari Saputra, diperolehlah penghasilan kena pajak sebesar 89.100.000. Nah, ini dikali PP pasal 17. Ini 2 lapisan tarif ya, 50 juta pertama kali 2,5 juta, sisanya 39.100.000 dikali 15%. 50 juta tadi dikali 5%, maaf. 50 juta tadi dikali 5%, 39.100.000-nya dikali 15%. Maka diperolehlah 8.365.000. 1 tahun PPh-nya. Kemudian kita cari sebulan dibagi 12 di 8.365.000-nya, maka diperolehlah PPh terutang sebulannya sebesar Rp697.083. Hanya mengingatkan untuk penghasilan kena pajak di angka ribuan terkecil ya. Jadi kalau misalnya ada angka ratus, puluh, dan satuan rupiah, itu harus dibulatkan ke angka ribuan terkecil untuk penghasilan kena pajaknya. Berikutnya lagi, ini contoh yang lain. Ini ada Randi, Rina, dan Robi. Mereka memperoleh penghasilan yang sama, tapi status kawinnya serta NPWP-nya yang berbeda. Kalau kita lihat semuanya masing-masing memperoleh penghasilan sebesar gajinya 10 juta, tunjangan
3 juta serta premi dibayar perusahaan 80.000, sehingga total penghasilan brutonya adalah 13.080.000. Nah, si 13.080.000 ini dikurangi biaya jabatan, maksimalnya cuma boleh 500.000. Kemudian iuran pensiun yang dibayar masing-masing adalah 200.000 dengan nilai pengurang sebesar 700.000 dan diperoleh jumlah penghasilan neto sebulannya sebesar 12.380.000. 12.380.000 ini dikali setahun atau dikali 12 bulan, diperolehlah angka 148.560.000. Namun begitu dikurangi PTKP, mereka masing-masing angkanya berbeda. Kenapa? Karena Randi K1 itu pengurangnya atau PTKP-nya adalah 63 juta. Sementara Rina K2 namun suaminya bekerja dan memperoleh penghasilan. Maka Rina hanya menanggung dirinya sendiri 54 juta karena anak dan status nikahnya sudah ditanggung oleh suaminya. Adapun Robi, dia K3, maka PTKP-nya 72 juta. Karena PTKP mereka masing-masing berbeda, maka penghasilan kena pajak masing-masing juga berbeda. Untuk Randi 85.560.000, untuk Rina 94.560.000, dan untuk Robi 76.560.000. Nah, dari masing-masing angka tersebut dihitunglah PPh terutang setahun. Kebetulan ketiganya menggunakan 2 lapisan tarif, 5% untuk 50 juta pertama dan selisihnya dikalikan 15%. Di mana Randi PPh terutang setahunnya 7.834.000, kemudian dibagi sebulan bagi 12 memperoleh 652.833. Adapun untuk Rina PPh terutang setahunnya adalah 9.184.000 dibagi 12 765.333. Dan Robi PPh terutang setahunnya adalah 6.484.000 dibagi 12 bulan menjadi PPh sebulannya 540.333. Namun Randi dan Robi itu mempunyai NPWP, adapun Rina tidak punya NPWP, maka Rina memperoleh sanksi 20% dari PPh terutang yang 765.333, sehingga dia harus membayar sanksi sebesar 153.067. Kemudian maka PPh yang dipotong sebulan untuk Randi dan Robi sesuai dengan PPh terutang sebulan. Adapun untuk Rina adalah PPh terutang sebulan ditambah sanksi sehingga dibayar menjadi lebih besar, yaitu 918.400. Nah, sekarang kita akan membahas jika memperoleh bonus. Nah, kalau untuk memperoleh bonus, langkahnya adalah yang pertama hitunglah gaji, PPh gaji normal ya di luar bonus. Kemudian sampai dapat nilai PPh sebulannya, dan kemudian kita buat juga dengan PPh tanpa hitung PPh terutang tanpa bonus dengan angka tahunan setahun. Kemudian baru kita hitung penghasilan gaji ditambah bonus. Tapi untuk penghasilan gaji tambah bonusnya hitunglah gajinya dalam angka setahun. Kenapa? Karena kan nanti disetahunkan ya. Nah, kalau disetahunkan, kalau bonus dimasukin di sebulan, kemudian disetahunkan, itu akan menjadi terlalu besar nilainya. Penghasilan kena pajaknya menjadi sangat besar dan PPh terutangnya menjadi sangat besar. Jadi kalau untuk bonus biasanya kita hitung dari penghasilan normal setahun ditambah bonus. Nah, kita ambil contoh misalnya di sini adalah Dani, statusnya K3. Gajinya 7 juta, kalau kita setahunkan adalah menjadi 84 juta. Tunjangannya 3 juta, kalau disetahunkan menjadi 36 juta. Kemudian premi JKK JKM-nya 56.000 disetahunkan menjadi 672.000. Nah, ketika kita menghitung penghasilan tanpa bonus itu nggak pakai nilai bonus ya, tapi untuk yang bonus baru dimasukin nih bonusnya. Kebetulan dapat bonusnya adalah 14 juta, diperoleh penghasilan bruto masing-masing. Kemudian dikurangi biaya jabatan, maksimalnya kan 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Kemudian iuran pensiun 2% dari gaji. Ya, kalau yang sebulan itu 140.000, kalau setahun itu 1.680.000. Jangan lupa setahun biaya pengurangnya juga harus setahun. Nah, setelah dikurangi biaya pengurang, kalau kita hitung penghasilan neto sebulannya adalah 9.416.000. Adapun kalau gaji setahun tanpa bonus adalah
112.992.000. Angka ini sama dengan, ini karena tanpa bonus, sama dengan penghasilan neto sebulan dikali 12 bulan. Kemudian gaji plus bonusnya, maka penghasilan neto setahunnya adalah 126.992.000. Angka penghasilan neto tersebut dikurangi PTKP karena dia K3, maka dikurangi 72 juta, dapatlah penghasilan kena pajaknya 40.992.000 jika tanpa bonus, dan jika dengan bonus memperoleh 54.992.000. Nah, 40.992.000 ini dicari PPh terutang setahunnya. Dapatlah angka 2.049.600. Ini penghasilan tanpa bonus. Namun dengan penghasilan tambah bonus, maka PPh 21 terutang setahunnya menjadi 3.248.800. Nah, penghasilan yang tanpa bonus PPh terutangnya dibagi 12 bulan dapat 170.800. Adapun kalau kita pengen tahu berapa PPh bonusnya, kita hitung dari PPh terutang setahun dengan bonus, yaitu 3.248.800, kita kurangi dengan PPh 21 pasal 21 setahun tanpa bonus yang 2.049.600. Jadi 3.248.800 dikurangi 2.049.600 diperolehlah PPh bonus sebesar 1.199.200. Begitu mencari PPh bonus. Kalau misalnya ditanya berapa PPh terutang sebulan ketika memperoleh bonus, maka kita hitungnya adalah PPh bonus ditambah PPh terutang penghasilan tanpa bonus sebulan. Jadi kita hitungnya adalah kalau kasus yang ini 1.199.200 ditambah 170.800 atau hasilnya 1.370.000. Itu cara penghitungan PPh bonus. Berikutnya lagi adalah PPh untuk uang rapel. Maksudnya apa? Ini kasusnya adalah jika seorang pegawai yang memperoleh kenaikan gaji berlaku mundur. Misalnya dia baru kenaikan gajinya baru dibayarkan di bulan Juni. Misalnya gini, gajinya awalnya sebesar 5 juta, naik menjadi 6 juta. Nah, Januari sampai Mei dia masih memperoleh gaji cuma 5 juta. Nah, tapi kemudian di Juni dia memperoleh gaji 6 juta dan ada pengumuman bahwa gajinya berlaku mundur. Artinya dari Januari sebenarnya dia hanya memperoleh 6 juta, tapi dia baru dapat 5 juta. Maka ketika memperoleh kekurangan pembayaran gaji yang 6 juta kurang 5 juta, 1 juta ya, selama 5 bulan karena sampai bulan Mei dia belum memperoleh gaji yang baru. Nah, ketika pembayaran 1 juta kali 5 bulan tadi atau 5 juta, itu ada pajak yang dikenakan namanya PPh 21 rapel karena gaji yang diterima dari Januari sampai Mei tadi masih menggunakan pemotongan PPh 21 gaji yang lama. Nah, itu yang dimaksud PPh rapel. Terus bagaimana cara menghitungnya untuk PPh rapel? Gampang, itu cukup kita menghitung 2 kali. Yang satu, carilah PPh terutang gaji lama dan carilah PPh pasal 21 terutang gaji baru. Ambil sebulannya, selisihnya. Nah, jadi PPh 21 gaji baru dikurangi PPh pasal 21 gaji lama, dapatlah selisihnya. Kemudian dikali jumlah bulan rapel yang akan diterima. Itu adalah PPh pasal 21 uang rapel. Ini contohnya kenaikan gaji dibayar 4 bulan kemudian. Gaji pertama adalah 4.800.000, gaji baru 6 juta, tunjangan transport tidak berubah, tapi preminya otomatis berubah karena menghitung dari persentase gaji pokok. Gaji yang lama total diterima kotor ya, brutonya 6.184.000, sementara gaji yang baru adalah 7.480.000, dikurangi biaya jabatan 5% dari bruto dan iuran jaminan hari tua 2% dari gaji pokok. Maka diperolehlah penghasilan neto sebulan untuk gaji lama sebesar 5.778.800 dan penghasilan neto sebulan gaji baru 6.986.000, masing-masing dikalikan 12 bulan disetahunkan dan dikurangi PTKP. Di sini kebetulan K1 yaitu 63 juta. Sehingga diperolehlah untuk penghasilan kena pajak setahun gaji lama sebesar 6.346.600 yang dibulatkan karena harus sampai ribuan terkecil ya. Jadi 6.344.000 saja, kemudian dikali PPh terutang setahunnya atau 317.250 dan dicari PPh sebulannya sebesar 26.348. Adapun gaji yang baru, penghasilan kena pajak setahunnya adalah 20.832.000
Kemudian dicari pajak terutang setahunnya kali 5% sebesar 1.041.600 dikali sebulannya sebesar 86.800. Kita selisihkan 86.800 dikurangi 26.348 diperoleh 60.363. Berhubung rapelnya adalah 4 bulan, kekurangan gajinya ya 6 juta kurang 4.800.000 dan di sini juga preminya berubah. Pokoknya selisih gajinya itu 7.480 dikurangi 6.184 sebulan. Itu kan kekurangan gaji dikali 4 bulan karena baru ada 4 bulan yang belum dibayar. Nah, atas penghasilan tersebut dikenakan PPh uang rapel selisih dari PPh terutang gaji baru dikurangi gaji lama yaitu 60.363 dikali 4 bulan. PPh pasal 21 rapel untuk kasus ini menjadi Rp241.450. Pembahasan berikutnya adalah mengenai tunjangan pajak maupun PPh 21 ditanggung perusahaan. Jadi ada kasus PPh pasal 21-nya nggak dikasih tunjangan, nggak ditanggung juga, berarti semua dibebankan kepada karyawan. Ada juga perusahaan memberikan tunjangan pajak. Nah, berarti karena diberikan tunjangan pajak ini menambah penghasilan. Semua penghasilan dalam bentuk nama tunjangan pajak itu menambah penghasilan. Ya. Kemudian tapi ada juga PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Kalau PPh 21 ditanggung perusahaan itu namanya adalah natura. Dia masuk kategori natura atau kenikmatan. Nah, PPh 21 ditanggung perusahaan tadi bisa menjadi tambahan penghasilan atau objek PPh pasal 21, bisa juga tidak. Tergantung penerimanya ini bekerja di mana. Kalau dia bekerjanya seperti saya sampaikan adalah menjadi pegawai pemerintah, PNS misalnya, itu PPh 21-nya ditanggung pemerintah. Atau misalnya kerja di perusahaan yang jadi pengusaha kena pajak, itu nggak dihitung sebagai objek penghasilan, ya nggak masuk sebagai penghasilan. Sementara kalau misalnya si karyawannya kerja di kedutaan besar atau di lembaga internasional yang ditetapkan sebagai bukan subjek pajak, atau bekerja di perusahaan yang dikenai tarif PPh final, atau bekerja di institusi yang dikenai norma penghitungan khusus pajak terutangnya, maka itu harus diperhitungkan sebagai penghasilan. Ini contoh di mana penghasilannya sama, namun pembedanya adalah yang di sebelah kiri dia ada tunjangan pajak 75.000, kalau yang di sebelah kanan bukan tunjangan pajak tapi PPh 21 ditanggung dan itu tidak dihitung sebagai penghasilan. Preminya sama tapi jumlah penghasilan brutonya menjadi berbeda. Yang sebelah kiri 6.555.000 dan yang sebelah kanan 6.480.000 karena yang sebelah kanan tidak menghitung pajak sebagai penghasilan. Masing-masing dikurangi biaya jabatan 5% dari bruto, iuran jaminan hari tua 2% dari gaji pokok, dapatlah nilai pengurang, kemudian penghasilan bruto dikurangi pengurang, dapatlah penghasilan neto sebulan yang tentu angkanya berbeda karena ada angka yang di sebelah kanan tidak dihitung yaitu tunjangan pajak. Kemudian dicarilah penghasilan neto setahun dikali 12 bulan. Kebetulan di sini kita kurangi dengan PTKP TK0 54 juta. Maka dapatlah penghasilan kena pajak yang sebelah kiri 19.287.000 dan yang sebelah kanan 18.432.000. Karena penghasilan kena pajaknya berbeda, maka PPh pasal 21 terutang setahun dari sebulannya pun menjadi berbeda. Yang ada tunjangan pajaknya PPh 21 terutang setahunnya 964.350 dan PPh terutang sebulannya adalah 80.363. Adapun yang PPh 21 ditanggung ini kasusnya adalah tidak dihitung sebagai penghasilan. Mungkin ini kerja di perusahaan pengusaha kena pajak. Itu PPh 21 terutang setahunnya adalah 921.600 dan PPh 21 terutang sebulannya adalah 76.800. Jadi ketika penghasilannya sama, namun yang satu memperoleh tunjangan pajak, yang satu PPh 21 ditanggung, maka pajak yang terutang sebulannya pun menjadi berbeda. Ini contoh yang lain, tapi bukan bukan tanggungan pajak, tapi adalah pemberian natura. Ini semua angka kalau kita lihat sama ya, penghasilan sebulan tambah natura dan semuanya dia angkanya sama. Namun
Yang sebelah kiri naturanya tidak diperhitungkan karena WP-nya bekerja di pemerintah atau di pengusaha kena pajak. Adapun yang sebelah kanan naturanya diperhitungkan karena bekerja di bukan wajib pajak. Maksud kasus di sini adalah bukan subjek pajak ya, lembaga internasional ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bukan subjek pajak ataupun di kedutaan besar, di kantor diplomatik, serta atau ini bekerja di wajib pajak yang dikenakan PPh final atau dikenakan dengan norma penghitungan khusus. Nah, dengan angka yang sama, tapi naturanya yang sebelah kiri tidak diperhitungkan, yang sebelah kanan diperhitungkan, berbedanya 500.000, maka kalau kita lihat penghasilan kena pajaknya menjadi berbeda. Ya, menjadi berbeda karena padahal semuanya sama, PTKP setahunnya juga sama. Nih lihat, penghasilan netonya sebulan ini menjadi 5.580.000 yang sebelah kiri ya, yang tanpa natura diperhitungkan, dan menjadi 6.055.000 bagi yang penghasilan neto setahunnya penghasilan neto sebulannya 6.050.000 karena ada natura diperhitungkan 500.000. Dan kemudian kita lihat lagi PTKP-nya sama 54 juta. Penghasilan kena pajak setahunnya juga berbeda, sehingga PPh terutang setahun tanpa natura diperhitungkan sebesar 648.000 dan terutang sebulannya 54.000. Namun untuk yang naturanya diperhitungkan, angka pajaknya lebih tinggi. PPh terutang setahunnya adalah 933.000 dan PPh 21 terutang sebulannya menjadi 77.750. Kita langsung aja, ini contoh. Jadi gini, sebenarnya intinya adalah ada kasus-kasus tertentu di mana kewajiban pajak subjektifnya untuk dalam negeri ya, dia sudah dimulai, tapi dia objektifnya baru dimulai di tengah tahun, tidak di awal Januari. Ya, jadi misalnya orang yang baru lulus kemudian bekerja di tengah tahun. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka dia berhak atas penghasilan beberapa bulan PTKP setahun. Maksudnya begini, kan sebenarnya kalau dari hitungan-hitungan sebelumnya kita menghitung PPh penghasilan neto sebulan disetahunkan kali 12 bulan. Namun bagi orang yang baru pertama kali bekerja dan dia orang Indonesia, maka penghasilan neto sekian bulan dia bekerja, katakanlah dia baru mulai bekerja di bulan Agustus. Berarti kan Agustus ke Desember itu adalah 5 bulan. Maka dia menghitungnya penghasilan neto 5 bulan dikurangi PTKP setahun. Kenapa? Karena kewajiban pajak subjektifnya sudah ada dia sejak awal, tapi kewajiban pajak tapi dia baru bekerjanya di tengah tahun, jadi dia baru pertama kali. Adapun kalau misalnya pihak luar negeri yang masuk kategori BUT, dia menghitungnya meskipun dia baru mulai bekerjanya sama misalnya di bulan Agustus, tapi dia ngitungnya nggak 5 bulan, tapi dia ngitungnya tetap setahun. Itu pembeda antara wajib pajak dalam negeri dengan BUT. Terus kalaupun karyawan pindah cabang juga dia disetahunkan. Kalau dia pindah kerja, dia tidak disetahunkan, tapi nanti di tempat yang baru diperhitungkan. Akhirnya angkanya menjadi sama lagi. Ya, jadi akan disesuaikan lagi. Maksudnya gini, kalau misalnya dia kerja 5 bulan di tempat yang lama, maka 5 bulan kurangi PTKP setahun. Tapi pas dia pindah bulan berikutnya, dia pindah ke tempat kerja, kan waktu kita menghitung penghasilan di tempat yang baru, dia akan menghitung penghasilan di tempat yang lama juga. Ya, di tempat yang lama juga. Nanti akhirnya sih kalau waktu 5 bulan kurangi PTKP setahun itu kan biasanya pajaknya jadi kecil ya. Tapi kemudian karena diperhitungkan di tempat yang pas di tempat baru memperhitungkan tempat yang lama, ujungnya sih sama, tetap disetahunkan ya. Jadi yang tadinya kurang, bayar pajaknya kurang, karena disesuaikan dengan yang baru pajaknya menjadi lebih besar. Akhirnya setelah plus minus akan sama seperti kalau kita bayar bulanan nih biasa ya, cuma mungkin yang beda angka ya, gajinya tetap sama atau berbeda. Kita lihat di contohnya. Ini contoh adalah jika dia sudah dia ini dalam negeri ya, sudah kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak lama, tapi dia baru bekerja di tengah tahun. Misalnya dia mulai bekerja di bulan Oktober dengan gaji 6 juta dan tunjangan sebesar 1 juta.
plus premi sebesar 48.000 sehingga total penghasilan brutonya 7.048.000 dikurangi biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto dan iuran pensiun 2% dari 6 juta. Dapatlah penghasilan neto sebulannya 6.576.600. Nah, pada waktu disetahunkan, karena dia baru pertama kali bekerja, tidak dikali 12 bulan, tapi dikali dari bulan Oktober sampai Desember atau 3 bulan. Sehingga penghasilan netonya itu cuma 19.726.800. Adapun PTKP-nya 54 juta. Sehingga lebih besar PTKP karena TK0 ya. Lebih besar PTKP dibandingin penghasilan netonya setahunnya yang cuma 3 bulan tadi, sehingga pada tahun tersebut dia tidak terutang PPh pasal 21 karena penghasilan neto dia kurang dari PTKP karena hanya menghitung jumlah bulan bekerja bukan dikali 12 bulan. Nah, ini kasusnya dia dimulai kewajiban pajak subjektifnya setelah permulaan tahun pajak. Maksudnya ini kasusnya BUT. Jadi BUT itu baru mulai kewajiban pajak subjektifnya ketika dia mulai sebagai bentuk usaha tetap. Ya, dia baru pertama kali bekerja di bulan Oktober 20 juta. Kemudian biaya jabatan maksimal kan cuma 500.000 sehingga penghasilan neto sebulannya ada 19.500.000. Namun dia harus disetahunkan. Kenapa? Karena dia kewajiban pajak subjektifnya baru. Beda dengan yang orang Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya itu sudah sejak lahir. Nah, makanya dia disetahunkan dengan cara, kan dia baru bekerja 3 bulan ya, 19.500.000 ini dikali 3 bulan dulu, yaitu 58.500, kemudian dikali lagi 12 per 3, jadi 234 juta, atau sebenarnya 19.500.000 dikali 12 bulan, dapat 234 juta. Kalau dia K2, PTKP-nya 67.500.000, maka diperolehlah penghasilan kena pajak setahun sebesar 166.500.000. Dan ini tetap ada 2 lapisan tarif ya, 50 juta pertama kali 5%, sisanya 116.500.000 dikali 15%, diperolehlah pajak setahun 19.975.000 itu setahun. Sementara kalau untuk 3 bulan dikali 3 per 12 diperolehlah 4.993.750. Kemudian PPh sebulannya dibagi dari 4.993.750 itu dibagi 3. Sehingga PPh sebulannya ada 1.664.583. Jadi kalau diulang untuk wajib pajak dalam negeri baru pertama kali bekerja, maka penghasilan netonya waktu disetahunkan tidak dikali 12 tapi jumlah dia bulan bekerja. Tapi kalau bagi bentuk usaha tetap yang baru pertama kerja masuk Indonesia, dia baru mulai di tengah tahun, kewajiban pajak subjektifnya juga baru mulai di tengah tahun, maka dia tetap disetahunkan sehingga pajaknya tetap besar. Nah, ini kasus yang berhenti bekerja ya, tapi masih memiliki kewajiban pajak subjektif. Nah, ini juga sama. Jadi orang yang berhenti bekerja, benar-benar berhenti bekerja, dia menghitung penghasilan netonya adalah jumlah bulan bekerja. Tidak dikali 12 ya, jumlah bulan bekerja kemudian tapi PTKP tetap setahun. Namun untuk mencari PPh terutang di bulan terakhir dia bekerja itu tadi dicari penghasilan kena pajak bulan dia bekerja. Yang tadi yang penghasilan neto sekian bulan bekerja dikurangi PTKP setahun, dapat penghasilan kena pajaknya, dicari PPh terutangnya, setelah dicari PPh terutangnya kurangi PPh terutang yang sudah dipotong selama tahun tersebut sebelum bulan terakhir dia bekerja. Itu adalah PPh terutang di akhir bulan bekerja, akhir terakhir dia bulan bekerja ya. Contoh misalnya ini, nah kalau kayak gini biasanya kita ngitung 2 kali, minimal 2 kali kita ngitung gaji PPh pasal 21 sebelum dia berhenti di awal-awal, misalnya di bulan Januari. Ini asumsinya adalah penghasilan dia sama terus. Misalnya penghasilan di Januari, Februari, Maret itu masih sama, yaitu gaji 6 juta, tunjangan 1 juta, premi 48.000, dapat bruto 7.048.000, dikurangi biaya jabatan 5% dari bruto dan iuran pensiun 2% dari gaji pokok. Dapatlah penghasilan neto sebulan 6.575.600 dikali 12 bulan, karena ini masih belum berhenti bekerja ya, masih di awal. Dapat 78.907.200 dikurangi PTKP
TK0 54 juta, dapatlah 24.907.200. Kemudian angka ini dibulatin sebenarnya karena harus dibulatin dulu ya. Jadi 24.907.000, dicarilah PPh terutang setahunnya dan PPh terutang sebulannya. Kemudian di bulan September adalah bulan terakhir dia bekerja. Ya, bulan September adalah bulan terakhir dia bekerja. Dia hitung dulu penghasilan netonya. Kalau kita lihat sampai penghasilan neto sebulan itu masih sama. 6 juta. Ini asumsinya penghasilan sama terus, 6.575.600. Tapi waktu penghasilan neto disetahunkan, dia menghitung sampai bulan September, Januari sampai September, 9 bulan. Jadi 59.180.400 kurangi PTKP 54 juta, dapat 5 juta, penghasilan kena pajak setahunnya 5.180.400 dibulatkan menjadi 5.180.000. Cari PPh pasal 21-nya dari angka tersebut, dapat 259.020. Kemudian tapi itu kan dari Januari sampai September. Kurangi yang sudah dipotong dari Januari sampai Agustus, yaitu ini asumsi penghasilannya sama ya. 137.780 kali sampai Agustus 8 bulan, 93420. Dalam kasus ini dia kelebihan dipotong sebesar 675.000. Bagaimana kalau penghasilan setiap bulannya berbeda-beda? Maka kita menghitungnya adalah penghasilan neto yang bulan September ditambah penghasilan neto Januari, tambah Februari, tambah Maret, tambah April, tambah Mei, tambah Juni, tambah Juli, tambah Agustus. Ya, dapat. Jadi bukan dikali berapa bulan, tapi ditambahin aja. Dapat penghasilan neto sampai bulan Septembernya, kurangi PTKP setahun, dapat penghasilan kena pajak setahun, cari PPh terutang yang sampai September tadi, kemudian dikurangi PPh bulan Januari yang sudah dipotong ya, Januari, Februari, Maret sampai bulan Agustus. Itu adalah sisanya adalah PPh yang di bulan September kalau dia berhentinya di September. Ya, jadi ini bisa kurang bayar, bisa lebih bayar. Pada prinsipnya adalah bulan terakhir dia bekerja, dia harus membereskan semua urusan pajaknya. Bisa jadi masih ada kurang bayar, bisa jadi dia kelebihan bayar. Kalau kelebihan bayar dia minta pengembalian. Nah, kalau ini berhenti bekerja dan dia kehilangan wajib pajak subjektif karena meninggalkan Republik Indonesia selamanya, berarti dia BUT misalnya ya, sudah meninggalkan Indonesia. Ini juga sama, penghasilan netonya disetahunkan. Ini misalnya dia berhenti bekerja setelah 6 bulan. Nah, pertama seperti biasa kita hitung dulu penghasilan sebelum berhenti ya. Katakanlah di bulan Januari, ini penghasilannya 20 juta dengan biaya jabatan maksimal 500.000, dapat 19.500.000, disetahunkan dapat 234 juta. Kurangi PTKP 67.500.000, dapat penghasilan kena pajak setahun 166.500.000, dapat PPh 21 tahun sebesar 19.975.000 atau PPh sebulannya 164.583. Kemudian ternyata setelah 6 bulan dia berhenti. Ya. Berarti 20 juta kali 6 bulan 120 juta. Kemudian kurangi biaya jabatannya 500.000 kali 6 bulan 3 juta, dapat netonya 6 bulan 117 juta. Nah, 117 juta ini harus disetahunkan. Barusan 6 bulan berarti dikali 12 per 6. Jadi 234 juta. Kurangi PTKP 67.500.000, dapat PKP setahun 166.500.000. Dapat PPh 21 tahun 19.975.000, PPh terutang 6 bulan, 6 per 12 kali 19.975.000, dapatlah 9.987.500. Sudah dipotong, ini kan 6 bulannya, ini kan bulan terakhirnya itu bulan ke-6. Sudah dipotong 5 bulan yang hitungan sebelumnya, 1.664.583 kali 5 bulan, 8.322.917. Maka PPh 21 di bulan terakhir, bulan Juni adalah 1.664.583. Jadi sama, hitungnya sama. Kenapa? Karena dia penghasilan netonya disetahunkan karena dia akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Kalau misalnya penghasilannya diperoleh dalam mata uang asing, sebenarnya cara menghitungnya sama, cuma si mata uang asing itu harus dikurskan ke rupiah berdasarkan kurs Menteri Keuangan. Yang lain cara hitungnya sama. Misal gaji sebulannya 2.500, misal saat itu kursnya ada 15.700 berdasarkan kurs Menteri Keuangan. Maka si penghasilan 2.500 tadi dikali 15.700 dapatlah 39.250. Kemudian kurangi biaya jabatan maksimal 500.000, dapat neto sebulan, disetahunkan kali 12,
kurangi PTKP kebetulan K2, dapat penghasilan kena pajak setahun, kemudian cari PPh terutang setahun, dan cari PPh terutang sebulan. Cara ngitungnya sama semua, cuma bedanya nilai mata uang asing tadi harus dipindahkan menjadi rupiah berdasarkan kurs Menteri Keuangan pada tanggal tersebut. Bagaimana kalau PPh luar negeri yang bukan BUT? Nah, dia digunakan menggunakan PPh pasal 26 kalau tidak ada tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Tapi kalau misalnya ada, maka dia menggunakan P3B yang ada. Nah, ini biasanya dihitungnya dari bruto, maka penghasilan bruto dikaliin tarif. Kalau tidak ada tax treaty, maka dia menggunakan PPh pasal 26, yaitu tarifnya 20%. Kalau misalnya ada tax treaty, maka penghasilan bruto tadi dikalikan tarif yang ada di tax treaty. Ini contohnya misalnya tidak ada tax treaty, penghasilan dia $2.500, misalnya kurs Menteri Keuangannya ada 5.700, maka 39.250.000. Karena dia tidak ada tax treaty, maka dia menggunakan PPh pasal 26 dikali 20% ya, maka pajaknya adalah 7.850.000. Ini bagi wajib pajak luar negeri yang bukan BUT. Nah, bagaimana jika si pegawai ini baru memiliki NPWP setelah dia bekerja? Nah, kalau kayak begini, kan tadi kalau tidak mempunyai NPWP itu tarifnya 20% lebih tinggi. Nah, itu kemudian misalnya setelah dia berapa bulan bekerja baru dia punya NPWP. Kalau dia memperoleh NPWP-nya setelah masih sebelum bulan Desember, maka si sanksi yang 20% kali berapa bulan sebelum dia punya NPWP itu pas dia setelah punya NPWP bisa menjadi atau diperhitungkan sebagai pengurang waktu untuk bayar PPh pasal 21 terutang. Jadi dianggap sebagai sudah dibayar PPh pasal 21-nya. Kita ambil contoh misalnya di sini penghasilannya 6 juta ditambah premi, jadi totalnya adalah 6.480.000, setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran jaminan hari tua, dia dapat neto sebulan 6.036.000. Karena PTKP-nya di setahun kan kali 12 bulan, PTKP-nya TK0 54 juta, dapat penghasilan kena pajak setahun yang sudah dibulatkan sebesar 18.432.000 atau PPh 21 terutang setahunnya ada 921.600 atau sebulannya 76.800. Karena tidak memiliki NPWP, maka kena sanksi 20% dari 76.800 atau 15.360. Sehingga total yang dibayar menjadi 92.160, 76.800 ditambah 15.360. Misalnya dia nggak punya NPWP sampai bulan Mei, di bulan Juni dia sudah punya NPWP. Kalau kita boleh menghitung sanksinya, kalau kita boleh menghitung penghasilan termasuk pajak PPh 21 termasuk sanksi 5 bulan itu menjadi 92.160 kali 5, 468.000. Nah, setelah dia memiliki NPWP, cara ngitungnya persis sama dan pajaknya juga sama 76.800. Nah, tapi pada waktu di bulan Juni memang dia terutang 76.800. Namun Januari sampai Mei dia sudah bayar sanksi sebesar 15.360 dikali 5 bulan karena Januari sampai Mei atau sama dengan 76.800. Nah, si sanksi yang 20% selama 5 bulan tadi ini diperhitungkan nih dengan PPh terutang yang sebelumnya. Nah, PPh terutang bulan Januari kan bulan Juni ini kan 76.800. Sementara total sanksi selama 5 bulan pun 76.800. Karena sama, maka PPh yang dipotong bulan Juni cuma Rp0. Kalau misalnya dia punya NPWP-nya baru di bulan Maret misalnya ya, dengan nilai angkanya semua sama, maka PPh bulan Maret itu 76.800. Adapun sanksinya tuh 15.360 kali 2 bulan atau 30.720. Maka PPh harus dibayar di bulan Maret tadi 76.800 dikurangi 30.720. Jadi prinsipnya adalah kalau dia punya NPWP sebelum bulan Desember, maka sanksi karena tidak ber-NPWP bulan-bulan sebelumnya bisa diperhitungkan. Nah, kemudian bagaimana kalau menghitung PPh pasal 21 pada masa pajak terakhir, misalnya tadi ya berhenti bekerja atau di bulan Desember. Nah, itu biasanya ini kita lihat apakah penghasilan dia sama terus atau berbeda. Kalau misalnya penghasilan teraturnya sama terus, sebenarnya sih
pasti pajaknya akan sama. Kalau Januari sampai Desember penghasilan totalnya sama terus gitu ya, pasti pajaknya akan sama. Sehingga cara menghitungnya sama saja seperti bulan sebelumnya. Contoh, gaji dan tunjangan sebulannya ada 8 juta, preminya 640.000, ditotalin jadi 8.680.000, biaya jabatan 5% dari bruto, dan iuran jaminan hari tua kasus di sini adalah 2,5% dari gaji, maka total pengurangnya ada 632.000, dan penghasilan neto sebulan 8.008.000 disetahunkan menjadi 96.096.000. Kebetulan PTKP-nya TK0 ya, karena betul K0 K0 58.500.000 menjadi penghasilan kena pajak setahunnya ada 37.596.000. Dicari pajak terutang setahun adalah 1.879.800, dan Desember dibagi 12 yaitu 156.250. Kok ngitungnya sama? Karena penghasilannya sama terus. Tapi jika penghasilannya berubah gitu ya, artinya setiap bulan berubah-ubah, maka kita cari penghasilan neto bulan Desember, penghasilan neto bulan-bulan sebelumnya, digabungkan, ditotalkan, dapat penghasilan neto setahun, kurangi PTKP setahun, kemudian cari PPh terutang setahun, setelah itu kurangi PPh yang sudah dipotong dari Januari sampai bulan November, sisanya itu adalah PPh terutang bulan Desember. Misal, ini kasusnya misalnya 6 bulan pertama gajinya total brutonya adalah 6.480.000 dan Juli sampai November ada 7.560.000 per bulannya. Nah, dari yang Januari sampai Juni dengan penghasilan bruto 6.480.000, setelah kita hitung, cara ngitungnya seperti biasa, diperolehlah PPh terutang sebulannya sebesar 37.800 dan penghasilan neto sebulannya adalah 6.006.000. Adapun yang bulan Juli sampai November penghasilan neto sebulannya adalah 7.007.000. Kebetulan sama terus Juli sampai November ya. Dan PPh terutang sebulannya adalah 87.850. Nah, bulan Desember dia dapat penghasilan brutonya sebesar 8.100.000 dikurangi neto dikurangi biaya jabatan dan iuran jaminan hari tua dapat penghasilan neto sebulan sebesar 7.507.500. Maka pada waktu ingin menghitung penghasilan neto setahunnya, maka kita hitung 6 bulan kali yang ini penghasilan neto di Januari sampai Juni 6.006.000. Kemudian 5 bulan Juli sampai November 5 bulan kali 7.007.000 ditambah yang Desember 7.507.500. Diperolehlah penghasilan neto 78.578.000 baru dikurangi PTKPK. K1 sebesar 63 juta ya, sehingga diperoleh penghasilan kena pajak setahunnya 15.578.500 dibulatkan menjadi 15.578.000. Cari PPh terutang setahunnya 778.000, sementara yang sudah dipotong dari Januari sampai November kita hitung 37.800 kali 6 bulan yang Januari sampai Juni ditambah 87.850 dikali 5 bulan yang Juli sampai November, sehingga sudah dipotong sebesar 666.050. Sisanya yaitu 112.850 adalah pajak yang terutang di bulan Desember. Terima kasih untuk bergabung di cara penghitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Untuk pensiun, untuk menghitung PPh pasal 21 pensiunan dan bukan di luar pegawai tetap itu akan dibahas di materi selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan.